Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas perbandingan mazhab tentang persoalan sholat witir. Nah, pada kesempatan pertemuan kita malam ini kita akan membahas tentang salah satu bagian yang ada di dalam sholat witir, yaitu kunut di dalam sholat witir. Kita juga sudah membahas dulu bahwa kunut itu dilaksanakan selain dalam sholat witir juga di dalam sholat subuh, dan di situ terjadi ikhtilaf para ulama, para ahli fikih terkait dengan kunut pada waktu sholat subuh di rakaat kedua setelah bangun dari ruku. Yang di situ ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kunut pada sholat subuh itu disyariatkan, dan itu adalah pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Syafi'i, dan termasuk bagian dari keutamaan sholat subuh. Kalau seandainya kita tidak melaksanakan kunut, maka terkena salah satu hukum yang disebut dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ini hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan pun tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau seandainya kita sholat dengan imam yang tidak membaca kunut, di dalam mazhab Syafi'i ada ketentuan yang bisa dipakai. Tetap kita melaksanakan kunut, tapi kunutnya kunut singkat, kunut mukhtasar, yaitu Rabbighfirli ya Ghafur wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu udah dianggap kunut pendek. Kenapa? Karena di dalam kunut itu cuma 3 hal yang harus ada: pujian, sholawat, doa. 3. Di mana ketiga unsur ini ada dalam kunut pendek tadi? Yang pertama, Rabbighfirli, Rabbi itu pujian. Rabbighfirli itu doa. Ya Ghafur, pujian, menyebut nama Allah. Lalu wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya kita enggak kena sujud sahwi. Karena mazhab Syafi'i itu kalau tidak baca kunut kena sujud sahwi. Meskipun tidak baca kunut juga nggak apa-apa sih, tidak membatalkan sholat. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan bahas gimana kalau kunut itu di sholat witir. Meskipun kita sudah punya pengetahuan tentang kunut di sholat witir itu di pertengahan, dan itu adalah informasi-informasi turun-temurun. Tapi kita nggak tahu apa dasarnya, siapa yang berpendapat, kita nggak tahu. Karena kita mempraktekkan setiap tahun, maka pemahaman kita pertengahan Ramadan biasanya sholat witir itu ditambahi dengan kunut witir. Itu pengetahuan yang kita terima selama ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-qunutu fi sholatil witri. Al-qunutu itu harus dibaca domah ya. Kalau Anda belajar ilmu nahu namanya mubtada. Harus selalu bacanya domah. Al-qunutu fi sholati. Kalau ada fi ya sholati. Itu kaidahnya. Fi sholatil witri. Nggak boleh fi sholatil witru. Nggak boleh. Fi sholatil witri. Dalam nahu namanya mudhaf mudhafun ilaih. Al-idhofah. Saya hanya nyebutin aja ya.
tapi nggak ngajarin gimana caranya supaya ngerti, nyari sendiri. Kecuali belajar khusus, memang harus belajar khusus. Kalau belajar nahwu sorof biasanya ngantuk-ngantuk. Saya pernah diminta, Ustadz ngajar nahwu sorof di masjid, nggak mau saya. Pertama kenapa? Ini jamaahnya udah pada tua. Ya paling muntah-muntah kan. Kecuali jamaahnya serius, berapa orang diajari bisa. Tapi kalau di masjid setengah mati. Kenapa? Karena jamaahnya umum, susah. Dan biasanya pertemuan pertama banyak, kedua berkurang 2, 3 berkurang 3, lama-lama habis. Kenapa? Karena memang menjenuhkan. Nahwu sorof itu menjenuhkan. Dan nahwu sorof bagi yang pengen bisa baca kitab kuning wajib belajar nahwu sorof. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, beliau yang paling senior dari ulama madhab. Beliau mengatakan al-qunutu yakunu fi sholatil witri. Qunut itu dibaca dalam sholat witir. Bukan cuma di bulan Ramadan, tapi juga di bulan lain. Berarti qunut itu dibaca setiap witir. Misalnya nanti malam kita sholat witir nih, kata mazhab kata Abu Hanifah dibaca itu apa? Qunutnya. Berarti pandangan Imam Abu Hanifah witir itu qunutnya sepanjang tahun. Tuh, itu harus tahu tuh. Forever. Dan doanya itu dibaca bukan pada saat iktidal, sebelum ruku. Tuh, harus tahu tuh. Jadi kata Abu Hanifah, witir itu qunutnya dibaca setiap hari. Kalau Anda sholat witir sepanjang tahun. Kapan dibaca doa qunutnya itu? Sebelum Anda ruku. Berarti setelah selesai baca surat. Setelah selesai baca surat tuh, lalu kemudian Anda baca doa qunut baru ruku. Itu mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Diingat-ingat aja. Nanti kalau ada yang begitu, oh Abu Hanifah ini. Kita tahu. Abu Hanifah berpendapat seperti itu karena ada hadisnya. Mana hadisnya? Hadisnya itu di sini ada nggak nih? Di sini nggak ada hadisnya ya. Tetapi di dalam kitab lain itu ada hadis. Hadisnya mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yutiru fayaqnutu qabla ruku. Rasulullah itu melaksanakan witir lalu membaca qunut sebelum ruku. Itu hadisnya. Berarti Abu Hanifah sandarannya adalah hadis. Bahkan ada juga hadis lain yang memperkuat. Apa hadis tersebut? Hadis itu mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathi rakaat. Rasul itu melaksanakan witir 3 rakaat. Kana yaqra'u fil ula, baca pada rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, surat Sabihis itu. Pada rakaat yang kedua dia baca kuliah. Pada rakaat yang ketiga dibaca kulhu. Jadi 3 rakaat sekaligus. Tidak 2-1. 3 rakaat sekaligus. Nah, pada akhir rakaat yang ketiga, sebelum dia ruku dia baca qunut. Di sini disebutkan wa yaqnutu qabla ruku. Dia qunut Rasulullah sebelum melaksanakan ruku. Berarti di sini pendapat yang jarang kita dengar adalah setiap witir di rakaat terakhir baca qunut dan qunutnya dibaca sebelum ruku. Itu yang perlu diingat. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i, imam mazhab kita, beliau mengatakan al-witru atau huwa jaizun. Witir itu baca qunut itu jaiz. Apa itu jaiz? Boleh. Kapan? Finnisfil di sini salah nih, harusnya finnisfil akhiri min Ramadan. Bukan finnisfil akhiri, salah kan? Harusnya dibaca finnisfil akhiri
min Ramadan. Iya. Di sini nggak ada. Bacanya al-akhir. Jadi salah. Pada pertengahan lain di bulan atau pada pertengahan akhir di bulan Ramadan. Berarti malam keberapa itu? Malam berapa? 16 sampai terakhir. Itu namanya finish fil akhir. Kalau misalnya 30 berarti malam ke-16. Berarti 15 nisfil awal. Kalau ini nisfil akhir. Imam Syafi'i itu beliau mengatakan hanya di bulan Ramadan. Dan itu ada dasarnya. Dasarnya adalah hadis dari Umar radhiyallahu anhu, as-sunnatu idzan tasafa syahrul Ramadan ayyul ana al-kafaratu fil witri ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah. Disunnahkan apabila di pertengahan bulan Ramadan itu untuk melaknat orang-orang kafir pada saat witir baca kunut. Tuh. Karena kunut itu dulu awalnya adalah melaknat orang kafir. Sebab nuzulnya itu. Yang terus kemudian diteruskan menjadi kunut, diganti itu. Tidak lagi melaknat tetapi minta petunjuk. Makanya doanya apa? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah berikan kami petunjuk. Dulu melaknat itu. Sampai berapa hari kemudian digantilah doanya, tidak lagi melaknat Allah kemudian menggantinya. Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah. Setelah dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Berarti kapan itu? Setelah ruku. Bukan setelah ruku. Tidak kan? Sami Allahu liman hamidah kan ba'da ruku. Setelah baca doa sunnah itu baru dibaca doa kunut. Berarti di pertengahan Ramadan kunut witir itu boleh dan disunahkan dan dilaksanakan pada saat setelah ruku, yaitu i'tidal, setelah membaca doa di waktu i'tidal. Qala Malik, Imam Malik mengatakan huwa mamnu'un fil witri. Kunut nggak boleh. Berarti di sini ada 3 pendapat nih. Pendapat pertama, kunut setiap hari bagi yang melaksanakan sholat witir sebelum ruku. Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, pertengahan akhir Ramadan boleh. Boleh. Setelah i'tidal atau ba'da ruku pada saat setelah membaca doa-doa di waktu i'tidal. Pendapat yang ketiga, enggak boleh sama sekali. Mamnu di dalam sholat witir. Tetapi sholat subuh sunnah. Itu perlu dipahami. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i sama itu. Sholat subuh di akhir itu sunnah. Membaca kunut. Tetapi pada sholat witir enggak boleh. Dilarang. Jadi antara ulama itu mereka berbeda-beda pendapat tuh. Nanti kita akan lihat apa dalil-dalilnya. Qala Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, beliau mengatakan lahu ayyaqnuta ba'dar raf'i minar ruku'. Dia boleh melaksanakan membaca doa kunut, ayyaqnut ba'dar raf'i minar ruku', setelah bangun dari ruku'. Berarti i'tidal. Firraqatil akhirah, pada rakaat terakhir, minal witri, dari sholat witri, fi jami'is sanah, sepanjang tahun, sama dengan Imam Abu Hanifah. Bedanya di mana? Ahmad, Abu Hanifah mengatakan sepanjang tahun witir baca kunut di akhir. Bedanya di mana? Kalau Abu Hanifah sebelum ruku. Kalau Ahmad bin Hambal setelah ruku. Pusing-pusing tuh ngingetin. Ingatnya pusing-pusing tuh. Jarang sebelum ruku. Jarang. Makanya nanti kalau ada yang seperti itu, kita tahu nih. Oh, mazhabnya ini Abu Hanifah nih, Hanafi. Subhanallah ini. Jangan subhanallah. Orang lagi baca dia bilang subhanallah. Dia nggak tahu tuh mazhabnya Hanafi.
Bila farqin baina Ramadhana wa ghairihi, tidak ada perbedaan antara bulan Ramadan dan bukan Ramadan. Jadi sepanjang tahun. Misalnya malam ini dia sholat witir nih, mana rakaat terakhir dibaca qunut, Abu Hanifah dan Ahmad. Yang satu sebelum ruku, yang satu setelah ruku. Itu aja bedanya. Mana dalilnya? Ad-dalilu, dalilnya adalah hadisu Ibni Umar annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yutiru ala rahilati. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, perawi yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk 7 perawi terbanyak dari kelompok sahabat. Dia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru, beliau itu melakukan witir ala rahilah, di atas kendaraan rahilah. Maka orang yang berpergian dengan menggunakan kendaraan rihlah. Apa tuh rihlah? Piknik. Rihlah kan? Kendaraan rahilah yang berjalan. Bagaimana ini mengkaitkan hadis ini dengan kunut di dalam sholat witir? Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan witir di kendaraannya. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Al-jumhuru, mayoritas ulama, siapa mereka? Malik wa Syafi'iyu wa Ahmadu. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan jaizul witri ala rahilah, boleh melaksanakan witir di atas kendaraan. Itu kata 3 ulama mazhab selain Abu Hanifah, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu melaksanakan witir di atas kendaraan. Sementara Abu Hanifah berkata, Abu Hanifah kullu salatin mafrudatin, setiap salat wajib, karena dia mengatakan witir ini wajib. Kan kita udah bahas kemarin. Yang mengatakan witir wajib siapa? Abu Hanifah. Yang lain sunnah. Kullu salatin mafrudatin, setiap salat yang wajib itu la tusalla ala rahilati, tidak boleh dilaksanakan salatnya di kendaraan. Berarti di atas kuda misalnya atau onta nggak boleh melaksanakan sholat wajib, termasuk mungkin di dalam kendaraan seperti bus, kereta, pesawat mungkin, kan itu dikiaskan. Wal witru wajib, witir ini wajib kata Abu Hanifah, fala yusolli atau fala yusalla ala rahilati, maka sholat witir itu tidak boleh dilaksanakan sholatnya di atas kendaraan. Wal kullu yaqulun, semua berpendapat, 4 madhab ini. Apa pendapatnya? Idza autaral muslimu, apabila seorang muslim itu melaksanakan witir, summa nama, lalu kemudian dia tidur. Misalnya habis sholat isya nih, sholat sunnah ba'diyah, karena dia ini enggak terbiasa bangun malam, dia laksanakan sholat lah. Seperti kita kalau bulan Ramadan itu kan habis tarawih kita langsung witir tuh. Jadi witirnya udah duluan. Kemudian kita tidur. Faqama, setelah tidur kita bangun di waktu malam itu. Ya tanaffalu, lalu melaksanakan sholat sunnah. Fala yutiru tsaniyah, enggak boleh lagi ada witir lagi. Jadi jangan laksanakan witir lagi. Ya kalau habis sholat witir bangun malam ya sholat tahajud aja, atau sholat hajat, sholat wudhu dulu, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubah silakan, dan sholat tahajud silakan. Tapi nggak boleh witir, karena witirnya udah dilaksanakan. Mana dalilnya? Ad-dalilu hadis, dalilnya adalah hadis. Tapi yang terkait dengan kunut sudah saya jelaskan tuh hadisnya, tapi nggak ada di sini. Hadisnya udah dijelaskan. Saya menggunakan referensi lain untuk memperkuat, karena di sini sangat singkat. Namanya al-jami. Jami itu ya kesimpulan aja, jadi ringkasan. Ad-dalilu, dalilnya
yang mengatakan bahwa tidak ada witir, 2 witir dalam satu malam seperti kasus tadi itu adalah hadis la witrani fi lailatin, tidak ada witir. Witrun kalau musanna witrani, kalau jamaknya autar gitu. Witrun, witrani, autar. Tidak ada witir, 2 witir dalam satu malam. Kalau mau Anda mulai di awal, maka nggak boleh lagi di akhir. Kalau Anda mau mulai di akhir, jangan mulai di awal, gitu aja pilihannya. Tapi yang afdol yang mana nih? Di akhir. Tapi biasanya kalau orang tidak terbiasa bangun malam, lebih bagus di awal. Karena witir ini Abu Hanifah mengatakan wajib. Madzhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu mendekati wajib tuh. Maka kalau bisa dilaksanain, gitu aja. Sama dengan sholat malam. Nabi mewajibkan dirinya. Kalau Nabi mewajibkan dirinya, berarti itu penting. Tapi Nabi tidak mewajibkan umatnya, karena nggak semua mampu seperti Nabi. Maka kita kalau ingin dapat keutamaan, ya ikuti Nabi. Bangun malam, sholat tahajud, minimal 2 rakaat cukuplah kalau memang tidak sanggup sampai berpuluh-puluh rakaat. Nah, soal sholat witir dan kunutnya kita anggap selesai. Sekarang kita masuk sholat sunnah yang lain, dan ini penting adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau yang disebut dengan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Ma yuqra'u fi raq'atayil fajri ay sunnatil fajri al-qalbiyah al-qabliyah. Salat 2 rakaat sebelum subuh atau salat sunnah fajar ini banyak keutamaannya ya. Kalau kita baca hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan salat sunnah fajar 2 rakaat itu, Nabi pernah mengatakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan hadis ini hadis sahih. Bahkan Nabi nggak pernah ninggalin ini, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Saking pentingnya persoalan ini, Nabi nggak pernah tinggal. Kata di dalam sebuah hadis disebutkan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajri. Tidak ada sesuatu salat nafilah yang paling dilaksanakan oleh Nabi selain 2 rakaat salat subuh atau 2 rakaat salat sebelum subuh atau rakaat sholat fajar lah. Dan hadis ini adalah hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya 2 hadis tadi adalah hadis sahih. Lalu pertanyaannya adalah yang disebutkan dalam kitab ini, ma yuqra'u, apa yang dibaca fi raq'atayil fajri, dalam 2 rakaat fajar. Yaitu sunnatul fajri al-qabliyah, sunat fajar, sholat sunnah fajar sebelum subuh. Di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama. Siapa? Qalal jumhuru Malikun wa Syafi'iyyu wa Ahmadu. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya mempunyai pendapat yang sama. Biasanya suka gitu, 3 ulama ini suka sama. Yang beda Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah ini unik, dia selalu beda dia. Apa kata jumhur ulama? Al-mustahabbu disunnahkan. Al-mustahabbu itu sama dengan as-sunnah, artinya sama itu. Cuma istilah mustahab ini lebih banyak digunakan oleh tradisi mazhab Maliki, Imam Malik. Al-mustahabbu disunnahkan, ayyuqra'a fihima, dibaca di dalam sholat fajar yang 2 rakaat itu,
Apa yang dibaca? Yang pertama, Ummil Quran, bi Ummil Qurani faqat. Ada yang mengatakan baca cuma Al-Fatihah. Cukup. Atau ditambah lagi au ma'a suratin qasiratin, atau disertai dengan surat pendek. Itu kata jumhur ulama. Qala Abu Hanifah berpendapat apa ya? Yajuzu ayyaqra'a fihimal muslimu hizbahu minal lail. Boleh seorang muslim yang melaksanakan sholat fajar 2 rakaat itu membaca di dalam 2 rakaat itu hizbahu minal lail, bacaan-bacaan yang rutin. Hizib itu bacaan rutin. Misalnya apa dia baca? Ya misalnya dia suka baca misalnya Al-Baqarah tuh di akhir. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Pokoknya yang rutin-rutin. Kata Abu Hanifah, hizib, namanya hizib. Hizib itu bacaan yang rutin dia baca sebagai zikirnya. Hizib. Mana dalilnya tuh? Dalilnya adalah hadis Aisyah. Kata Aisyah, annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kana yukhaffifu, meringankan rakaatayil fajri, 2 rakaat fajar itu, hatta inni aqulu, sampai saya mengatakan aqra'u fiha bi ummil Qur'an amla, sampai saya mengatakan, kata Siti Aisyah, membaca Al-Fatihah saja atau tidak. Artinya sangat singkat. Tetapi kalau kita baca hadis lain, misalnya ada sebuah hadis Nabi, ini saya kutip dari kitab lain. Dalam sholat fajar itu, pada rakaat pertama Anda bisa baca Qul amanna billahi wa ma unzila alaina, surat Al-Imran ayat 84. Ditulis tuh. Kalau mau dijadikan bacaan rutin. Al-Imran ayat 84. Itu ada hadisnya. Itu pada rakaat pertama. Pada rakaat yang kedua membaca Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Membaca surat Al-Imran ayat 53. Satu ayat. Atau kalau seandainya mau diganti, menggunakan surat Al-Baqarah ayat 119. Ini ada dasar hadisnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mendengar Nabi membaca dalam sholat 2 rakaat fajar. Rakaat yang pertama yang saya sebutkan tadi Al-Imran 84, yang kedua Al-Imran 53 atau Al-Baqarah 119. Itu satu pendapat. Atau ada pendapat lain yang mengatakan membaca di sholat 2 rakaat fajar itu, pada rakaat pertama setelah baca Fatihah dia baca surat Al-Baqarah ayat 136, satu ayat. Qulu amanna billah, dan seterusnya. Kemudian pada rakaat kedua dia bisa baca Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Itu ada tuh. Jadi banyak pilihan. Tetapi pilihan yang paling sering kita dengar di dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Al-Ghazali, itu pada rakaat pertama Anda baca Alam Nasrah. Alam Nasrah plus kuliah. 2 itu. Rakaat yang kedua Alam Tara plus kulhu. Jadi itu yang sering dibaca. Itu disebutkan Imam Al-Ghazali itu, dan saya bacanya itu. Rakaat pertama Alam Nasrah ditambah dengan kuliah, karena hadis Nabi mengatakan kuliah. Nih, hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fihima bi qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Tapi kita balik, jangan kulhu dulu, kuliah dulu. Baru kulhu, itu tartib tuh. Kalau dibaca kulhu baru kuliah, sungsang dia. Dan itu jadi makruh, nggak boleh.
Karena banyak tuh imam yang nggak ngerti. Kadang-kadang dia baca suratnya terbalik tuh urutannya ya. Ya. Ini kalau Bang Didi udah ngomong pasti ada orang yang ditunjuk. Pernah terjadi. Pernah terjadi? Susah dibilangin katanya. Makanya kalau nggak ngerti ayat-ayat panjang tuh, kadang-kadang kan terbalik tuh. Yang satu dibaca Alu Imron, ayat yang kedua Al-Baqarah, kan ada tuh. Kadang dia nggak ngerti tuh mana yang duluan mana yang belakangan. Lebih bagus yang pendek aja, biar ketahuan. Kalau yang pendek kan ketahuan tuh. Kalau memang, tapi bagi yang ngerti ya nggak ada masalah. Supaya jangan sampai terbalik. Kenapa? Ada sebuah hadis atau bukan itu, man qara'a alam wa alam lam yusibu alam. Barang siapa yang membaca dua alam, alam nasra, alam tarok tuh, lam yusibuhu alam, tidak akan disentuh oleh penyakit tuh. Maksudnya kepedihan. Maka ada perkataan gitu, man qara'a alam wa alam lam yusibuhu alam. Alam itu pedih, alimun. Alam itu maksudnya alam nasra dan alam tarok. Maka kita rutinkan nih nanti. Besok nih subuh, sebelum sholat subuh kita amalin. Hah? Ya enggak, kan cukup. Enggak lama itu. Pertama, sholat Allahu Akbar. Kalau sempat baca doa iftitah. Di Darussalam sholatnya lama kok. Sampai Darussalam masih keburu. Atau udah salah. Kan dibikin kan ada itunya tuh, jam digital tuh. 5 menit keburu. Tapi datangnya jangan lambat. Nanti disebutkan di sini nih bagi yang lambat. Jadi rakaat pertama di sholat fajar tuh, sunnah fajar ya, 2 rakaat, baca alam nasrah plus kuliah. Rakaat kedua alam tara plus kulhu. Jadi dua-duanya dapat. Nah, saya rutin baca itu. Kalau yang kuliah dan kulhu hadisnya ada, sama dengan membaca alam nasrah dan alam tara, itu disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Namanya kitab Wasailul Hajat. Nah, ini kita sebutkan nih. Balaghana an ghairi wahidin minas salihina, telah sampai informasi kepada kami, kata Imam Al-Ghazali, dari orang-orang soleh yang memiliki hati yang bersih, anna man qara'a fi raq'atayil fajri alam nasrah lak wa alam tara, alam nasrah lak maksudnya orang yang membaca di dalam 2 rakaat salat fajar, yang pertama alam nasrah, yang kedua alam tara, qasurat anhu yadu kullu aduwin. Jadi musuh itu nggak akan mampu mengenai kita, gitu. Qasurat itu pendek, anhu dari dia, yadu tangan, kullu adu, tangannya musuh. Artinya apa? Musuh nggak akan bisa menyentuh kita, nggak akan mampu mencelakai kita. Walam yaj'al lahum alaihi sabila, dan tidak ada jalan buat mereka untuk mencelakai kita. Wa hadza sahihun mujarrabun bila syak. Kata Imam Al-Ghazali, ini adalah sesuatu yang benar dan sudah dipraktekkan, tidak ada diragukan lagi. Jadi sahihun mujarrabun bila syak, kata Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali yang ngomong, Imam Ghazali itu kalau mau menentukan hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, ditanya dulu sama Rasul tuh, ini hadis ini sahih atau tidak. Sambil Rasulullah kalau ngangguk, kalau dia belum ngangguk dia nggak akan tulis. Kalau Rasulullah ngangguk dia tulis. Itu ulama dulu yang spiritualnya tinggi, hatinya bersih. Nggak perlu lagi dia mencari, tapi dia tanya langsung sama yang mengatakan tuh. Kalau ulama sekarang kan dia takhrij namanya itu, dia diverifikasi, dicari benar nggak nih, dan seterusnya. Namanya ilmu takhrij hadis. Biasanya orang-orang kalau di perguruan tinggi tuh belajar takhrij hadis. Ada caranya. Nah, jadi kita sudah dapat informasi tuh. Nanti sholat sunnah fajar 2 rakaat ya baca itu. Alam nasrah, kuliah, alam tara, kulhu. Nah, dasarnya adalah informasi yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi. Ditambah lagi dengan satu perkataan, saya tidak tahu apa hadis atau tidak, man qara alam wa alam lam yusibu alam.
Nah, kita lanjutkan. Kasus yang berikutnya adalah, masih ada 10 menit lagi ya. Alladzi lam yusalli rak'atayil fajri wa adrakal imama fis salati aw dakhala al masjida liyusalliyahuma fa uqimatis salat. Kasus yang yang terjadi bagi orang yang sholat 2 rakaat fajar, lalu kemudian melihat imam di dalam sholatnya atau mencapai imam dalam sholatnya, au dakhalal masjid atau masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat fajar sementara sholat itu sudah qomat. Nah, sudah dimulai itu. Misalnya kita masuk ke dalam masjid nih, sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kira-kira kita sholat fajar enggak tuh 2 rakaat? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat. Selama ini kan kita langsung aja sholat kan? Kemangkisan enggak dah, enggak masih sholat. Nah, di sini disebutin nih. Qala al-jumhur, kata ulama jumhur, Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah. Berarti Imam Syafi'i nggak masuk di sini nih. Beda nih. Kata ulama jumhur yaitu Imam Malik, Imam Ahmad, dan Abu Hanifah, idza kana qad dakhalal masjid, apabila seorang masuk ke dalam masjid, fa uqimatis sholatu, salat sudah dikumandangkan untuk dilaksanakan, maksudnya sudah qomat tuh. Fal yadkhul ma'al imami fis sholati. Langsung saja dia masuk bersama imam jamaah dalam sholat. Enggak perlu sholat 2 rakaat fajar. Wala yarka'uha fil masjid. Jangan melaksanakan sholat fajar di masjid. Wal imamu yusallil fardhu. Sementara imam sholat wajib. Fardu. Langsung gabung. Enggak boleh sholat sunnah. Maksudnya begitu. Ini pendapat satu. Wa in kana lam yadkhulil masjidah, kalau dia belum masuk ke dalam masjid, masih di luar nih, masih di luar. Fa illam yakhaf ayyafutahul imamu bi raqatin, dan dia enggak khawatir kalau dia akan kehilangan 1 rakaat dari sholat jamaah itu bersama imam. Artinya apa? Dia masuk, imam baru Allahu, atau sudah qomat nih, tapi dia belum masuk masjid. Dia udah dengar nih. Nah, di luarnya dia sholat aja sunnah 2 rakaat. Keburu tuh. Keburu lah. Satu dia hilang. Kan dia bisa dapat 1 rakaat. Begitu maksudnya. Tapi kalau seandainya si imam sudah di rakaat yang kedua, jangan, langsung aja. Kalau seandainya kita sholat sunnah, nggak keburu tuh, nggak dapat tuh jamaah. Mana tuh? Fa idza lam yakhaf ayyafutahul imam bi raqatin falyarka'ha kharijal masjid. Apabila dia khawatir tidak dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia sholatnya di luar masjid. Wa in kana fawatar raqati fayadkhula ma'al imam summa yusalliha idza tala'atis syams. Apabila dia khawatir akan hilang rakaat itu kalau dia sholat sunnah fajar, maka langsung aja fayadkhulu ma'al imam, dia masuk bersama imam sholat jamaah, summa yusalliha idza tala'atis syams. Nanti dia bisa sholat 2 rakaat fajar setelah terbit matahari. Berarti setelah subuh. Boleh tuh. Pendapat siapa itu? Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah. Misalnya kita enggak keburu sholat 2 rakaat fajar, langsung sholat subuh bersama dengan imam. Setelah selesai sholat 2 rakaat aja. Apa? Rakaat fajar idza tala'atis syams, apabila matahari sudah terbit. Berarti boleh dong? Boleh tuh. Nah, gimana pendapat imam mazhab kita, Imam Syafi'i? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, idza uqimatis salatul maktubatu fala yarka'aha aslan. Kalau sholat sudah dikumandangkan qomatnya, sholat wajib maksudnya, maka dia enggak boleh sholat, termasuk sholat fajar aslan. Pada dasarnya enggak boleh. La dakhilal masjidi, apakah di dalam masjid, enggak boleh. Wala kharijahu, atau di luar masjid. Beda dengan pendapat jumhur.
Mana hadisnya atau dalilnya? Ad-dalilu, dalilnya adalah hadisu Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubatu." Apabila salat sudah iqamat, sudah qomat, fala sholata, maka enggak boleh ada salat illal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi langsung kata, ini pendapat hadis yang memperkuat Imam Syafi'i. Termasuk juga jumhur. Yang bedanya adalah terkait dengan kalau masih ada harapan dan dia enggak khawatir kehilangan satu rakaat bersama imam, boleh, tetapi di luar masjid. Jangan di dalam. Kalau di dalam mengganggu tuh. Misalnya Anda masuk ke musola misalnya, imam sudah sholat subuh satu rakaat, Anda masuk, Anda sholat sunnah, mengganggu itu. Kalau di luar boleh, di teras misalnya, kan di teras tuh masjid ada, di luar masjid boleh, karena nggak mengganggu. Maksudnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah hadis Abi Salamah bin Abdurrahman. Hadis Abu Salamah bin Abdurrahman annahu sami'a qaumun al-iqamata faqamu yusalluna. Bahwa satu kaum itu mendengar iqamat. Faqamu, mereka kemudian langsung berdiri, yusalluna, langsung salat. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul datang kepada mereka, faqala, berkata, tentu setelah selesai. Jangan pada saat mereka sholat ditanya Rasul, kan nggak mungkin kan? Setelah selesai Rasul bertanya, as-sholatani ma'an, apakah itu dua sholat bersama? Maksudnya apakah itu dua sholat bersama-sama? Wadzalika fi sholati subuh, dan itu terjadi dalam sholat subuh. Wa raq'ataini lataini qabla subhi, dua rakaat yang dilaksanakan sebelum subuh. Sholatani ma'an mukarrarataini, dua sholat bersama-sama yang diulang-ulang. Nah, hadis ini ingin mengatakan bahwa kalau sudah qomat, jangan lagi sholat sunnah, langsung sholat berjamaah subuh dengan yang lain. Itu dasarnya adalah hadis. Dasar berikutnya masih hadis. Jadi ada 3 hadis. Hadisu Abi Qatadah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan dari Rasul. Rasul berkata, nama anis salati hatta kharaja waktuha faqadaha. Dia tertidur sehingga tidak melaksanakan salat. Maksudnya salat sunnahnya itu. Hatta kharaja waktuha, sampai waktunya keluar, faqadaha, maka kemudian dia mengqadha salatnya itu. Maksudnya apa? Salat sunnahnya itu. Jadi boleh nggak mengqadha salat sunnah fajar? Boleh. Karena dia nggak keburu melaksanakan langsung salat subuh, akhirnya dia qadha. Qadha kapan? Kapan aja boleh. Nanti qadha pada waktu jam 9, nggak ada masalah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dia mengatakan ba'da tulu'i syamsi hina nama anis shalah. Dalam riwayat lain disebutkan salat sunnah itu dilaksanakan setelah terbitnya matahari, ketika dia tidur karena tidak melaksanakan salat sunnah itu. Jadi matahari terbit tuh dia langsung salat apa itu? Salat 2 rakaat fajar. Tapi kita jarang kan? Ya udahlah, kalau sudah enggak sholat ya udah, nggak apa-apa emang. Sunnah ini kita kan lalu gitu. Sunnah ini kan. Padahal yang sunnah-sunnah itu penting tuh. Kenapa penting? Karena itu akan menambah. Kita perlu namanya tambahan. Ada orang kerja kan kerja pokok tuh, gaji pokok tuh. Gaji pokok kan nggak mencukupi. Nah, perlu ada sambilan. Misalnya baca tahlil ke Ustaz Amin. Baca Maulid itu. Kemarin nggak dapet dia. Ya kan deh. Nggak tahu yang dapet siapa tuh. Artinya tambahan-tambahan itu penting. Khutbah. Kalau bisa sih semuanya bisa khutbah. Jangan baca, menurut khutbah baca. Yang lain juga bisa. Anak kecil juga bisa kalau membaca doang. Maksudnya
bisa khutbah langsung. Bisa. Bisa dilatih. Masih muda, waktu masih panjang, masih bisa. Maksudnya dilatih. Paling tidak kalau bicara ekonomi ya tentu kita niatnya karena Allah ya. Kalau bicara ekonomi lumayan tuh. 2 juta sebulan. Kalau dihitung kalau full ya 2 juta tuh. Kalau seandainya 500.000, tapi kalau di sini kan standarnya 500. Tapi di sini itu boleh tuh. apanya? Enggak ada udah dibilangin niatnya. Niatnya karena Allah. Oh, keren niatnya kayak Kalau niat karena Allah pasti dapat juga tuh yang namanya rumput tuh. Kalau niatnya rumput nggak dapat pahala. Begitu kan? Penting itu. Diturunin mau dikayang. Niatnya salah. Dan saya yakin juga kan banyak ustadz-ustadz yang sudah mulai sepuh. Perlu ada pengganti dari Kemanggisan ya. Udah tuh, Saturi. Ada Ori Isan, Haji Isan. tiap hari naik ke panggung. Bersihin itu. Naik sebelum Jumat ya. Timbangnya. Pas Jumat di bawah. Nah itu perlu latihan. Iya. Bang Didi. Sebelum Jumat naik. Tentu Bang Didi penting. Tiba-tiba kalau nggak ada khotib misalnya. Tidak ada. Hah? Masa sholat libur? Paling tidak bisa naik. Kalau misalnya Haji Ali mau naik, nih ada duluan. Gitu. Jangan lu dulu kan, gantian gitu. Bosan. Maksudnya harus ada persiapan. Makanya ngaji-ngaji begini penting. Ilmunya penting. Kaderisasi. Gampang loh khutbah gampang. Rajin dah ke masjid. 20 menit Bang Uri. Enggak usah 20 menit, 10 menit juga cukup. 10 menit cukup. Misalnya satu hadis saja, yang penting rukunnya udah kita tahu, udah hafal. Satu hadis saya jelasin. Udah seperti orang ngomong aja, nggak usah grogi kan. Selesai. Belajarnya di mana? Ya di masjid-masjid kecil dulu nih. Yang muhadharah. Kita kan ngomong bisa nih. Jelasin bisa. Makanya kalau habis ngaji, kalau bisa ngajarin lagi sama warga sambil belajar menyampaikan. Penting kan sudah saya sampaikan, kalau ilmu kita sampaikan ke orang lain, ilmu itu terus bertambah dan manfaatnya banyak. Bahkan semua makhluk itu mendoakan kita. Muallimin nasil khair. Jadi mendoakan kepada orang yang ngajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi ilmu yang kita terima ini sampai ini. Misalnya saya beri contoh yang sampai yang mana? Terkait dengan baca di rakaat pertama dan rakaat kedua salat subuh. Kasih bini ente nih, kasih tahu. Nih, ane dapat tadi pengajian ini dibaca ini, gitu. Itu kalau dilaksanain dapat terus pahalanya. Gitu maksudnya, ngalir. Jadi gitu, jangan cuma disimpan sendiri. Nah, sekarang pendapat adalah ar-rajih. Mana yang lebih kuat nih? Kata penulis kitab ini dia mengatakan yang rajih, yang kuat adalah huwa ra'yul jumhuri, yaitu pendapatnya ulama, mayoritas ulama, jumhur, wadhalika pendapat itu adalah pertama, dalilul jumhuri aqwa wa asyad. Dalilnya ulama, mayoritas ulama itu lebih kuat. Yang kedua, fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salatuhu ba'da tulu'i syamsi dhahirataini inda sahihi Muslim. Praktek dan sholatnya Nabi setelah terbitnya matahari jelas tuh. Nabi kan tadi datang udah selesai. As-sholatan imaan, apakah sholat 2 rakaat bersama? Ternyata mereka udah sholat. Maka Nabi kemudian melaksanakan itu ba'da tulu'i syamsi. Jelas tadi. Kullu ma fihi khairul lil insanil muslim wa ma'hu dalil nahnu ma'. Semua sesuatu yang mengandung kebaikan buat manusia yang muslim dan di situ ada dalilnya wa nahnu ma'. Kami akan bersama dengan pendapat itu. Maka dari kedua pendapat ini, pendapat jumhur lah yang paling kuat. Apa? Yang pertama, kalau qomat sudah dikumandangkan, jangan sholat apa? Sunnah. Kalau ternyata dia belum masuk masjid, masih di luar dan dia nggak khawatir dia akan ketinggalan 1 rakaat, dia sholatnya di mana? Di luar. Kalau sudah masuk langsung bersama imam. Nanti dia sholat sunnahnya kapan? Ba'da tulu'i syams, setelah terbit matahari. Itu yang kuat katanya tuh. Berarti mazhab Syafi'i nggak kuat.
Kenapa? Karena jumhur mengatakan itu. Anda bisa memilih di antara dua pendapat ini. Saya pikir untuk sholat sunnah yang terkait dengan yang kita bahas, kita anggap selesai. Insya Allah mungkin nanti kita akan masuk kepada pembahasan-pembahasan berikutnya ya. Kalau yang pengen dapat soft file PDF-nya bisa saya kirim. Dulu pernah saya kirim itu. Minta sama saya punya. Dia dapat nih. Dulu pernah saya kirim tapi nggak semuanya diambil. Di grup dulu. Dulu pertama-tama. Udah hilang lagi. Udah hilang ya? Jadi masih ada ini. Kalaupun ada hanya sebatas yang sedang dipelajari. Iya. Oh iya betul. Semuanya. Ini semuanya nih. Jadi bisa kalau mau di print sendiri aja. Kan bisa. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.